Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat sore ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya Zulmia ingin membacakan surah Al-Kafirun. Kita dengar ya, bunda-bunda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana wa la wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi bunda ya. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah bunda, kalau kita baca surat ini memang sering ya kita baca ya. Bacalah Quran ya, pahalanya sekian, satu huruf sekian ya. Tapi kalau kita tidak memaknainya, rasanya kurang juga ya, sempurna ya. Nah kalau kita googling, surat Al-Kafirun ini terdiri daripada 6 ayat. Ya, nah surat ini kapan diturunkan? Sebelum hijrah ke Madinah. Urutan surat ini adalah urutan ke-18. Nah, mengapa surat ini diturunkan? Jadi surat ini diturunkan dilatari turunnya ajakan sejumlah pemuka kaum kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertukar sembahan selama 1 tahun. Agar apa? Agar sama-sama merasakan penyembahan terhadap masing-masing pihak. Maksudnya gini, nah kaum kafir kan pada waktu itu kan menyembah berhala ya. Jadi Muhammad kan melalui Jibril kan memberikan firman-firman Allah itu kan melalui Jibril kan. Nah baru Nabi Muhammad menerimanya dari wahyu itu dari Jibril. Nah jadi agamanya ini kan belum dikenal kan. Jadi orang banyak juga yang mengatakan pada waktu itu tuh Muhammad tuh gila ya kan. Nah jadi di sini orang itu mengatakan pemuka-pemuka agamanya, kalau enggak gini aja lah Muhammad, kau ganti-gantian kita sembah, apa yang kau sembah? Biar kami sembah itu. Jadi apa yang kami sembah kau sembah. Gitulah mereka tuh mengajak mufakat maksudnya ya. Nah turunlah dia ayat ini yang artinya adalah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Inilah rupanya dasarnya. Maka turunnya surah firman Allah ini kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Teman-teman, pada masa ini sekarang ya, kalau kita lihat fenomena sekarang ini di lingkungan kita ya, di mana-mana suka ya kadang-kadang menyakitkan hati kalau kita dikatakan kafir oleh teman kita, misalnya dasar kafir kau ya gitu. Maksudnya kafir ini kan tidak menuruti perintah-perintah Allah gitu ya. Tetapi di zaman sekarang ini, apalagi kita di Indonesia ini kan yang penting adalah persatuan kan.
Jadi kalau kita orang sakit hati, misalnya di lain agama ataupun teman kita bilang kafir sakit hati, di mana lagi kita mau bersatu? Kan itu kan payah lu untuk kita bersatu itu, ya. Menggalang persatuan itu kan sulit, ya kan? Jadi kafir-kafir, makanya Mahfud MD mengatakan jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Betul juga ya, kadang-kadang ya kita berbagus-bagus saja cakap kenapa ya kan. Nah, tapi yang penting kita seagama tahu bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi jangan kita pula ke dukun-dukun kan. Misalnya kita kan syirik kan. Bisa juga dibilang orang kafir itu, nggak ada agamanya. Kenapa? Karena dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut agama Islam. Itu dia kafir ya. Tapi nggak perlulah kita kafir-kafirkan orang ya. Kita mau cari teman yang hidup ini ya kan. Kalau kita tuh kan katanya kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bu ya. Oke, itulah ya sekedar untuk sore hari ini. Jadi jangan kita mengatakan kalau kita baca Quran banyak manfaatnya. Jiwa kita tenang. Jiwa kita tenang, tapi kalau kita mengkafir-kafirkan orang, maksudnya gitu ya mungkin ya, maksudnya gini. Kalau kita udah baca Quran, kita maknai artinya dan kita benar-benar kita orang yang disukai semua agama. Jadi jangan kita sebelah-sebelahan rumah pun kita kadang-kadang kan beda agama kita enggan ya. Tapi kita nggak bisa juga kita menyalahkan ya. Karena kan ayat Al-Quran ini kan 6.666 ya menurut ada yang 6.236 karena dua pendapat isi Al-Quran ini. Kadang-kadang kan orang masih mempelajarinya ada 1.000 ayat dengan maknanya, dengan artinya kan belum sampai mungkin ya. Jadi banyak dikatakan gini, ya Islam ya, tapi kok gitu, kok gini, kok gitu. Maksudnya kajinya belum nyampe gitu mungkin ya. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.